Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo, kita berdoa bersama. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7, subtema 3, pembelajaran 4 mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Ayo belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui cara menjaga keselamatan diri di kolam renang. Yang kedua, menuliskan ringkasan dari teks bacaan. Dan yang ketiga, memahami perbedaan dari setiap orang pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk pembelajaran, aku mau kasih tahu nih kalau masker dari Madam G, masker KF94 itu lagi diskon hingga 80%. Jadi, harga yang dari 5.000 itu hanya Rp1.000 per piece-nya. Ayo buruan beli sebelum kehabisan, tersedia juga banyak warna. Silakan kalian klik langsung pada deskripsi box di bawah ini. Terima kasih, dan jangan lupa belanja di Shopee. Nah, pada pembelajaran 4 kali ini, dengarkan cerita gurumu tentang cara menjaga keselamatan di kolam renang. Pagi hari, Siti menerima pesan singkat atau SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu. Nah, Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti berenang. Berenang merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Nah, apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri saat berenang? Perhatikan poster cara menjaga keselamatan diri di kolam renang sebagai berikut. Upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Yang pertama, gunakanlah pelampung. Lakukanlah pemanasan untuk mencegah cedera. Berlatihlah berenang di kolam yang dangkal. Tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Lakukanlah tahapan-tahapan berikut sebelum berenang. Pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. Lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. Lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. Lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal. Kenakan pelampung agar lebih aman. Nah, sekarang ayo membaca. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor dalam renang untuk menelpon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Bacalah teks berikut ini. Judulnya Alat Komunikasi Tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis. Selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad ke-21, mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja, hal tersebut sangat membantu komunikasi.
Kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Sekarang ayo menulis, lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Misalnya ada surel, pesan singkat atau SMS, ponsel, komputer, dan internet. Benar sekali. Lalu temukan kalimat utama dari tiap paragraf, kemudian tuliskan ringkasan teks alat komunikasi tulisan. Berdiskusi. Setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Siti akan mencari informasi di internet, Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah, Lani akan menelepon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi, Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Benny bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Dapatkah kerjasama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Diskusikan dengan teman kelompokmu. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Kemudian tuliskan kemampuan khusus yang dimiliki oleh teman-temanmu. Misalnya dia pintar menggambar, dia pintar menulis, bercerita, dan lain-lain. Dapat kalian tuliskan pada tempat yang telah tersedia ya. Nah, ayo berdiskusi. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda, namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolaborasi adalah kerjasama. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apakah kemampuan setiap orang sama? Tentu saja tidak. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Kita harus menghargai dan menghormati. Diskusikan pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bacakan hasil diskusimu di depan kelas ya. Bacakan hasil diskusimu di depan kelas. Untuk kegiatan bersama orang tua mengajak siswa mengamati perbedaan karakter pada setiap individu dengan mengunjungi anggota keluarga besar. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Dadah! Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.